kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed New Year 2021, the year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14, waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengerti lah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April, itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober November, itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini, di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya, akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika seperti saya katakan tadi, sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan saudaraku terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri. Dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara. Sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia. Suku-suku yang hilang, salah satunya benih Manase, suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta, dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita, tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Menanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi. Ya, ini yang onsite juga. Selamat pagi, shalom saudara yang ada di rumah. Ya, ini kali pertama revolusioner juga kita ini. Terima kasih. Di hadapan saya ini ada dua multimedia yang senior sekali, Pak Sugiarto dan saudara Jos. Ya, terima kasih sudah mengupayakan ini semua sehingga pagi ini onsite-nya bisa langsung secara bersamaan warga kerajaan bisa menikmati di rumah. Ya. Dari
di waktu yang sama kita bisa menikmati, dan saya percaya waktu dan tempat ini urusan fana, tidak akan pernah menghalangi kehadiran Tuhan. Yang kita tetap di dalam lingkup Tuhan. Puji Tuhan, ini minggu kedua. Tema besar gereja kita sepanjang tahun ini adalah The Year of Reproduction, ya. Tahun-tahun, ya saya sebut saja tahun yang sangat produktif lah. Walaupun situasinya begini, gembala senior kita katakan kita ini sedang masuk di dalam Corona Academy, ya, bukan pandemi tapi akademi. Karena di dalam semua kesesakan itu ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, bukan? Kita jadi lebih hati-hati, kita hidup lebih tertib, kita jadi lebih bersih, kita jadi menjaga kesehatan. Tadi teman-teman tangannya sampai kering katanya ya. Sebentar-sebentar kita disemprot begitu ya. Belajar lebih efektif, dan ini pun akan efektif nantinya. Puji Tuhan. Reproduction, dan 3 bulan pertama kita akan masuk season of spring ya. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu ya, kita akan masuk season of spring. Dan melanjutkan minggu lalu, saya ingin menambahkan apa yang Tuhan mau buat kita. Karena di saat-saat seperti ini saya juga exciting ketika kita punya tema tetap produktif ya, tetap melakukan reproduction. Dan minggu lalu kita sudah belajar fruitful ya, and multiplicative, and multiplikasi ya, berbuah lebat dan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi pagi ini ada sesuatu yang Tuhan ingin katakan. Judul untuk pagi ini nyanyian tentang kebun anggur. Saya mencoba untuk membagi, kita melihat pada sisi yang berikutnya bagaimana kita nanti mesti berbuah. Kita mesti produktif, kita mesti berbuah. Tapi coba kita dengar nyanyian kebun anggur ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 mestinya. Tapi kita baca sampai ayat 2 dari Alkitab terjemahan baru. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Tadi di gambar pertama seperti itu. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Tadi ada sebuah menara, bukan? Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Ada tadi dalam gambarannya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Lalu pemilik kebun anggur menanti, punya ekspektasi, punya harapan supaya kebun anggurnya produktif. Dan perhatikan ini, menghasilkan anggur yang baik. Bukan cuma sekedar berbuah, tapi menghasilkan buah yang baik. Katakan amin yang onsite. Ya, kita dituntut tetap berbuah tahun ini, tetapi ingat, berbuah yang baik. Tetapi nyanyian kebun anggur ini, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kalau kita mau melihat kapan Tuhan pernah kecewa, nyanyian ini membuktikan secara ironi Allah kecewa kepada umat Israel pada waktu itu. Apa sih kekecewaan ya? Kekecewaan adalah bertemunya antara harapan dan kenyataan, kan begitu? Harapan dan kenyataan ketemu. Tapi ketika harapan atau ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, di sini muncul kekecewaan. Dan itulah yang terjadi pada diri Tuhan. Tuhan kecewa kepada umatnya, mereka berbuah tentunya, tetapi bukan buah yang manis. Allah sebut buah yang asam. Kalau saya lanjutkan pembacaan ini, rekan-rekan warga kerajaan bisa baca sendiri nanti secara tuntas. Tuhan bereaksi dengan kekecewaan itu, mencabut pagar-pagarnya, mencabut semua fasilitasnya, dan kemudian tragedi itu berlanjut terus. Kalau sampai tidak ada perubahan, tentu akan ada sanksi bagi kebun anggur atau anggur itu sendiri.
Kecewaan dapat terjadi karena ekspektasi yang tidak sesuai kenyataan. Tuhan terhadap umatnya itu digambarkan seperti nyanyian kebun anggur itu yang sudah dirawat dengan investasi yang besar. Hasilnya tidak memuaskan. Pertanyaannya sebagai warga kerajaan, sudahkah kita menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan? Sudahkah masing-masing kita berbuah seperti yang Tuhan harapkan? Mari kita belajar pagi ini supaya tahun 2021 ini adalah the real year of reproduction buat kita semua, tapi hasilnya adalah buah yang manis. Katakan amin. Tentu kita belajar. Selama ini kita mengenal buah itu ya selalu arahnya kepada Galatia 5, 22, 23 bukan? Tapi paling tidak saya hari ini akan bagikan 5 buah yang harus muncul tahun ini dalam hidup kita warga kerajaan. Baik yang onsite maupun yang di rumah dengarkan. Buah pertama yang harus ada adalah buah pertobatan. Ayatnya Matius 3 ayat 8 terjemahan baru pendek. Jadi ini kalimat perintah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertama yang Tuhan harapkan dari kebun anggurnya adalah buah pertobatan. Ya, pertobatan itu adalah, kita sudah sering diterangkan, metanoia. Change the way of thinking. Perubahan cara berpikir yang Tuhan ingin lihat bagi warga kerajaan di tahun ini. Dan buah itu harus muncul adalah kita menghasilkan cara berpikir baru di dalam Tuhan. Ini hasil dari pertobatan yang sungguh. Bukan sekedar cuma balik arah. Tapi pembalikan arah itu didasari oleh perubahan cara berpikir. Lebih jauh lagi adalah pembaharuan budi kata firman Tuhan. Sebuah perubahan, pembalikan arah yang berasal dari dalam. Itulah pertobatan. Tidak sekedar meneteskan air mata penyesalan, tapi betul-betul sebuah kehancuran hati yang agung bahasa saya. Hancur hati yang agung itu bukan cengeng, tapi hancur hati yang merasa sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kemudian ada dorongan untuk tidak mengulangnya lagi. Bukan berhenti di situ, dan ada dorongan untuk melakukan hal yang baru. Sesuai dengan pola pikir yang diubahkan. Metanoia. Sudahkah buah pertobatan ini muncul? Loh, saya sudah terima Tuhan sekian puluh tahun. Pertobatan itu sebuah momen atau sebuah proses? Pertobatan adalah sebuah proses dari hari lepas hari. Tidak cukup hari ini saya menyesal terus esoknya kita lupa. Pertobatan itu sebuah proses menuju pembalikan arah dari arah menentang Tuhan kepada arah sekarang setuju dengan Tuhan. Dalam konteks kerajaan, kita mesti ingat kita warga kerajaan. Warga kerajaan punya 3 hal. Ya, kerajaan tinggal di dalam saya. Kerajaan bersama dengan saya pemerintahannya. Dan kerajaan ada melakukan bekerja bersama-sama saya. Kalau kita menyadari itu, dimanapun kita berada, saudara, kita akan terus membawa metanoia ini. Ketika kita sendiri di rumah, sendiri di tempat sunyi, gadget kita tidak belakrak, saudara. Kenapa? Hanya dengan 1 jari saja, kalau kita tidak hidup dalam kerajaannya, ini bisa membawa kita kemana-mana. Hasilkan buah tahun ini, buah pertobatan. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Apakah kita sudah tinggal di dalam pertobatan itu setiap hari? Seandainya jejak digital itu nanti dibuka di surga, klik kita akan menunjukkan apakah kita sudah berbuah dalam pertobatan ini. Buah manis pertama. Sehingga Tuhan ketika menebus kita, Dia ingin hasilnya nyata untuk dinikmati.
Next kita masuk. Buah kedua yang Tuhan harapkan. Buah kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10 terjemahan baru. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan, perhatikan, buah-buah kebenaranmu. Konteks dari buah yang diterangkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ini adalah perubahan orientasi dari hidup yang untuk diri sendiri egois menjadi hidup yang teosentris, yang berpusat ke Tuhan sehingga mampu memperhatikan orang lain. Kalau saudara baca perikop 2 Korintus 9 itu bicara tentang bagaimana memperhatikan orang lain, bagaimana memberi, bagaimana berkorban untuk orang lain, bagaimana melakukan to do something for the others, untuk orang lain. Fokusnya sudah untuk orang lain. Inilah yang oleh Rasul Paulus, oleh terang firman Tuhan disebut sebagai buah kebenaran. Yaitu apa? Dihasilkannya sebuah aksi, tindakan orang benar yang lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Buah kebenaran itu adalah suatu sikap hidup yang berpusat pada pemerintahan Kristus dan mulai peduli dengan orang lain. Caranya seperti itu Tuhan menilai. Kapan sebuah orientasi berubah dalam diri seseorang? Ketika Tuhan melihat di dalamnya muncul buah-buah kebenaran. Apa itu? Dia mulai tidak lagi untukku. Dalam kitab Amsal ada beberapa yang tak pernah merasa cukup. Salah satunya lintah, katanya disebut binatang lintah. Itu nyedot terus, tidak pernah ingat yang lain. Kekristenan pada bagian kedua ini tahun 2021 di tengah-tengah pandemi yang belum usai. The year of reproduction ini. Warga kerajaan kita tetap dituntut. Ayo perlahan-lahan kita mulai ubah settingnya. Tidak lagi berpusat pada diri kita. Karena DNA Allah kita adalah peduli kepada orang lain. Dimulai dari lingkungan terdekat. Sampai kemudian kepada yang lebih jauh lagi. Dalam surat ini Rasul Paulus menunjukkan bahwa mampu memperhatikan orang lain sebagaimana Allah melakukannya. Itulah buah kebenaran. Sudahkah ini kita hasilkan? Kita harusnya selalu bersyukur apabila ada impresi-impresi kuat yang Tuhan taruh. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita mau jujur, pasti Tuhan akan taruh impresi-impresi. Karena dalam setiap berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, pasti ada yang Tuhan titipkan miliknya orang lain dalam hidup kita. Hanya kita mau jujur enggak itu. Bukan soal nominal, tapi soal ketepatan yang Tuhan mau. Makanya tidak semua taburan itu jadi benih. Enggak loh saudara. Yang namanya benih itu sesuatu yang ditabur yang akan tumbuh. Berarti apa? Berarti adalah capital atau kemampuan atau apapun yang Tuhan beri ke kita. Yang kita tabur. Yang karena inisiatif Tuhan. Paham ya saudara? Saudara nabur 100.000 itu bisa benih, bisa bukan. Kalau kita taburnya hanya untuk supaya seperti orang kaya di dalam ilustrasi Tuhan Yesus untuk dilihat orang, itu tidak akan pernah tumbuh. That is bukan benih. Itu bukan benih, ya itu sudah donasi begitu saja. Tapi benih itu begini, ketika Tuhan taruh sesuatu impresi. Lalu kita tabur sesuai dengan yang Tuhan mau.
dengan prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, alias tidak ada orang yang tahu, dan Tuhan gerakkan betul, face to face dengan Tuhan, itu benih saudara, dan pasti akan tumbuh. Tidak semua, jadi mesti belajar. Buah kebenaran itu selalu muncul ketika orang berada di dalam lingkup kerajaan Allah. Karena DNA Allah kita adalah Allah yang peduli. Itu inti dari buah kebenaran 2 Korintus pasal 9. Buah apa lagi yang Tuhan ingin muncul dalam kita? Kita lanjutkan. Setelah kita masuk di dalam buah yang pertama tadi, masuk kemudian buah pertobatan, kemudian masuk kebenaran. Orang setelah mengalami pertobatan, dia masuk disebut sebagai orang benar bukan karena kemampuannya. Itu karena Tuhan yang membenarkan. Maka dalam proses berikutnya, dia pasti akan menghasilkan yang namanya buah roh. Keselamatan itu anugerah. Buah roh itu ketekunan. Berasal dari sebuah effort sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi buah roh. Jadi itu gambarannya. Karena sekarang khotbah kita ini kan efektif 25-30 menit ya. Itu ada gambarnya bagus, jeruk gitu ya. Seperti jeruk tapi rasanya 9. Buah roh karena tunggal. Tapi isinya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dari buah pertobatan masuk dalam kebenaran akan menghasilkan buah-buah roh. Ini saya tidak bahas terlalu jauh. Sudahkah kita mengalami ini? Atau paling tidak kita sudah menikmatinya. Dan ini harus dihasilkan. Keselamatan anugerah. Roh Kudus kasih karunia. Tapi buahnya ini adalah ketekunan. Komitmen kita secara sungguh-sungguh kepada pimpinan Allah. Buah apa yang Tuhan inginkan berikutnya yang ketiga? Yang keempat, maaf. Buah pekerjaan baik. Katakan amin. Kolose 1 ayat 1 sampai 10 terjemahan baru. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam jemaat Kolose, Rasul Paulus menerangkan, hendaklah engkau menghasilkan buah pekerjaan baik. Walaupun jemaat Kolose, Paulus di sini memperkenalkan secara khusus, karena konon para penafsir, Rasul Paulus tidak terlalu intens ya, mengenal dekat begitu dengan jemaat Kolose. Tetapi jemaat Kolose tetap diminta oleh Paulus untuk menghasilkan buah pekerjaan baik. Yaitu menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati lagi oleh dunia. Apa itu? Ya perbuatan-perbuatan baik. Kekristenan harus tampil bersinar di tengah dunia yang makin gelap ini. Katakan amin. Nyaris kita itu hari ini dituntut untuk lawan arus loh. Itu buah pekerjaan baik itu kebanyakan opposite spirit. Di tengah orang sibuk korup, harusnya orang Kristen tampil tidak korup. Di tengah orang khawatir, kekristenan harusnya tampil yang optimis karena ngerti Tuhan berjalan bersamanya. Di tengah banyak orang takut, kita harus memberikan penghiburan kepada orang yang membutuhkannya. Di tengah orang kecewa terhadap keadaan, kita tentunya tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Hal seperti inilah yang akan menjadi spotlight. Ya, kita akan menjadi sorotan yang luar biasa. Kemarin saya tertegun pembaca di sebuah media sosial tentang seorang food blogger yang saya suka ngikuti siaran makanan itu. Ya apalagi ya. Lalu dia berkunjung ke sebuah tempat. Tempatnya itu sederhana, mie di Jakarta. Saya sebut aja namanya, sama-sama tidak kenal, saya juga tidak sedang endorse beliau ya. Cuma untuk menyampaikan maknanya.
namanya Mi Ahong, letaknya saya lupa itu di mana. Nah, food blogger itu datang ke situ, pertama kali dia langsung protes kepada Om Ahong ini. Om, saya datang ke sini tadi nyasar. Nyasar gimana? Iya, saya cari di Google Maps, saya cari di aplikasi-aplikasi itu. Kedainya Om ini kok enggak ada. Enggak terdaftar di situ. Lalu jawabannya ini yang membuat saya tercenung. Ini yang mungkin opposite spirit ya. Yang akan bisa dapat red line di tengah dunia. Omnya itu jawab gini. Saya sengaja menghapus itu dari Google Map. Dan sengaja menghapus dari aplikasi-aplikasi itu. Loh kenapa katanya? Saya takut kalau terlalu rame katanya. Nanti kedai saya terlalu rame. Nah ini food bloggernya melongo dia. Loh kok bisa? Kenapa Om begitu? Om kok bisa ngomong begitu? Iya, saya ini sudah cukup dengan penghasilan ini. Buat apa capek-capek, toh saya nanti juga akhirnya tua katanya loh. Ini bukan orang yang gak mau maju loh ya. Tetapi ini orang yang benar-benar ngerti arti kata cukup menurut saya. Orangnya masih sehat dan memang usianya 60 lebih lah Om Ahong ini. Habis mau bagaimana, penghasilan satu hari ya sudah cukup lah. Saudara, terlepas dari iman beliau. Tapi kata cukup, hari ini tuh sulit didapat saudara. Ketika orang mau tampil seperti itu, dia tidak sengaja begitu loh. Diwawancarai secara normal dan akhirnya food blogger reaksinya gimana? Aduh Om, saya minta maaf. Jangan-jangan setelah siaran ini Om malah rame. Yes, sekarang aja di koran Malang ini loh, kalau sudah ada kuliner pecel di mana dimasukkan, oh itu jadi rame. Kemarin saya baca rujak ulek yang di sana, kepingin sekarang. Mikir di sini, tapi karena pandemi takut ini ya. Ini nanti mampir lah ini ada rujak uleknya ibu siapa gitu. Coba buka 2 hari yang lalu. Iya, bayangkan saudara. Tapi inilah opposite spirit. Om Ahong ini bisa tampil seperti itu dan dia ngomong, hidup itu harus ada rasa cukup. Kita itu dapatkan kebenaran itu tidak dari mana-mana ya, dari hal yang sederhana kita bisa dapat. Dan terima kasih Tuhan. Kalau Om Ahong aja bisa berbuah seperti itu, kita pun dituntut yang sama loh saudara. Supaya Tuhan tidak kecewa. Bukankah perlindungannya ajaib? Kalau saudara baca nyanyian Kebun Anggur ini miris. Tuhan ngomong sudah tak lindungi selama ini, tak kasih pagar hidupnya. Jangan sampai kena corona, jangan sampai celaka, jangan sampai ini, jangan sampai ini. Tapi yang dihasilkannya kok begitu sih, gitu loh. Berbuah sih berbuah, tapi berbuahnya nggak enak, nggak bisa dimakan. Ayo kita akhiri di awal tahun baru minggu kedua ini. Kita bertekad yuk, kita memberikan buah yang menyenangkan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu. Katakan amin. Bukan orang lain, buah kebenaran yang terakhir. Next. Nah ini loh. Mimbar ini memang dirancang oleh Tuhan untuk mengarahkan kita terus kepada yang di atas, saudaraku. Ketika belajar buah pun ketemu ini. Ternyata buah yang tertinggi itu ini, buah kehidupan kekal. Yohanes 4:3 ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ini adalah buah yang sangat penting. Inilah buah yang diharapkan Tuhan warga kerajaan harus menghasilkan dalam hidupnya. Tahun ini jadi tahun paling produktif untuk menghasilkan kehidupan yang berorientasi kepada kehidupan kekal. Katakan amin. Iya loh. Buah kelima ini penting. Orientasinya semua hal, buah pertama sampai terakhir, nothing. Kalau tujuannya bukan untuk kekal. Baik kekekalan pribadi maupun kekekalan hasil multiplikasi ini buah kehidupan kekal. Yohanes 4 ayat 36 adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan sampai mereka tiba dalam kekekalan.
Itu sudah pasti juga kita yang memenangkannya. Penabur dan penuai dan semua yang terlibat dalam proyek keselamatan itu akan menuai buah kekekalan. Panggilan kita sebagai warga kerajaan penting maupun gereja. Gereja yang sehat dan yang menyenangkan Bapa sebagai pemilik kebun anggur adalah, garis bawah ini saudara jangan kecil hati, gereja yang punya orientasi pelayanan kekekalan. Katakan amin. Loh iya saudara. Jadi gereja pribadi yang sehat dan menyenangkan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur adalah gereja atau pribadi yang punya buah pelayanan kekekalan. Terus apapun muaranya mesti ke sono. Jadi penting kita untuk menghasilkan buah kekekalan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata kepada para murid, jangan senang. Iblis tunduk kepadamu, lari terbirit-birit. Tapi berbahagialah kalau namamu tercatat di kerajaan surga. Artinya begini, pelayanan sedahsyat apapun silahkan. Tapi pelayanan yang udah dahsyat, nama kita tercantum dalam kekekalan. Buah kekekalan itu penting. Karena ini fase kekal hidup yang kedua. Bukan gereja atau pelayan yang hanya menghasilkan pelayanan dalam kualitas kefanaan alias buah yang masam bagi Tuhan. Ayo semua kita orientasikan di 2021 ini. Muaranya ke sana. Entah kita jemaat biasa, entah kita pelayan, entah kita employee, pekerja di bidang apapun. Di perusahaan, di kantor, pekerja seni, apapun. Cantumkan di sana tujuan kekalnya. Kalau ini yang dalam bahasa Arab nawaitunya sudah ke sana, pasti yang lainnya akan beres, saudara. Kalau toh saudara banting tulang, ngapain aja melakukan hidup di sini. Tapi embel-embelnya untuk kekekalan. Tuhan berbahagia, saudara. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan, buah anggur yang masam. Ada sebuah quote yang mengakhiri renungan ini untuk kita renungkan dari Dr. Charles Stanley dalam bukunya Listening to God. The amount of time we spend with Jesus. Jumlah waktu yang kita habiskan bersama Yesus. Entah itu meditating on His word, entah itu merenungkan firman-Nya, kata Stanley. Dan keagungannya, serta mencari wajahnya, itu akan membangun ya keberbuahan kita, kesuburan kita di dalam kerajaan. Katakan amin, saudara. Jadi ya, mau buah bagaimanapun juga itu tergantung dari jumlah waktu berapa yang kita rela untuk spending buat Yesus. Berapa waktu yang rela kita habiskan bersama Yesus untuk merenungkan firman-Nya, keagungannya dan mencari. Seeking His face. Nah itu loh, mencari wajahnya. Itu akan meningkatkan kesuburan kita dan makin menghasilkan buah yang luar biasa. Establishes our fruitfulness in His kingdom. Saudara, ayo mulai hari ini biarkan dunia bergelora, tapi kita makin juga bergelora di dalam Dia. Ujung-ujung dari semua adalah kekekalan, saudara. Dan Dr. Charles Stanley mengajarkan kepada kita, inti dari semua, kalau mau jadi kebun anggur yang menyukakan Tuhan, jangan sayang-sayang, spend waktu untuk Tuhan. Entah saudara di mana, di pekerjaan. Bayangkan, saya tutup. Kalau kita tidak banyak spending waktu untuk Tuhan. Bayangkan. Hanya 4 menit saja. Kesempatan hidup itu bisa lenyap, saudara. Orang bisa di-delay 30 menit. Naik penerbangan itu marah. Saya di-delay 15 menit aja rasanya kecewa, saudara. Apalagi dipindah itu dari gate sini ke gate sini. Tapi begitu mengudara, only 4 minutes. Hanya 4 menit, saudara. Segalanya selesai.
Saudara, segala sesuatunya akan berjalan dan waktu tidak akan peduli itu. Ini nanti akan terus dicari sama Basarnas, ketemu tidak ketemu ya sudahlah. Semuanya ini masih tetap tidak peduli rasanya. Betapa fananya hidup. Makanya kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita menghasilkan buah yang kecut untuk Tuhan, jangan lagi mengecewakan Tuhan untuk kali kedua. Biarlah ini jadi nyanyian kebun anggur yang merdu, yang lahir dari hati warga kerajaan GPI Rock Malang, baik yang onsite maupun yang online. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.